Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Kurniawan dari mahasiswa dari Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Di sini saya akan menjelaskan pengertian gugatan perwakilan kelompok untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester hukum acara perdata. Ya, langsung saja ke materi. Pengertian gugatan perwakilan kelompok yaitu suatu tata cara pengajuan gugatan dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dia atau diri mereka sendiri. Ya, dalam gugatan perwakilan kelompok diajukan dalam hal yang pertama, jumlah anggota kelompok semakin banyak sehingga tidak efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama. Yang kedua yaitu surat gugatan kelompok mengacu pada persyaratan-persyaratan yang diatur acara perdata yang berlaku dan harus memuat A. Identitas lengkap, B. Identitas kelompok secara rinci, C. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu, D. Identitas kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan. Dan masih banyak lagi. Ya, yang ketiga yaitu gugatan perwakilan dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda. Yang keempat, untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok. Yang kelima, pada awal proses pemeriksaan persidangan, hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan perwakilan kelompok dan memberikan nasihat kepada para pihak mengenal persyaratan gugatan perwakilan kelompok. Yang keenam, apabila penggunaan prosedur gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah, maka hakim segera memerintahkan penggugat mengajukan usulan model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan hakim. Yang ketujuh yaitu apabila penggunaan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan tidak sah, maka pemeriksaan gugatan dihentikan dengan suatu putusan hakim. Yang kedelapan, dalam proses perkara tersebut hakim wajib mendorong para pihak untuk menyelesaikan perkara dimaksud melalui perdamaian. Yang kesembilan, cara pemberitahuan kepada anggota kelompok dapat dilakukan melalui media cetak atau elektronik. Yang ke-10 yaitu pemberitahuan kepada anggota kelompok wajib dilakukan pada tahap-tahap. A. Segera setelah hakim memutuskan bahwa pengajuan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah, dan selanjutnya anggota kelompok dapat membuat pernyataan keluar. B. Pada tahap penyelesaian dan pendistribusian ganti rugi ketika gugatan dikabulkan. Ya, yang ke-11 yaitu pemberitahuan memuat A. Nomor gugatan dan identitas penggugat atau penggugat sebagai wakil kelompok serta pihak tergugat atau tergugat. Yang B yaitu penjelasan singkat tentang kasus. C. Penjelasan tentang pendefinisian kelompok. D. Penjelasan dan implikasi keturutsertaan sebagai anggota kelompok. Dan masih banyak lagi ya. Yang ke-12 yaitu setelah pemberitahuan dilakukan oleh wakil kelompok berdasarkan persetujuan hakim, anggota kelompok dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hakim diberi kesempatan menyatakan keluar dari keanggotaan kelompok dengan mengisi formulir yang diatur dalam lampiran peraturan Mahkamah Agung ini. Yang ketiga yaitu pihak yang telah menyatakan diri keluar dari keanggotaan gugatan perwakilan kelompok secara hukum tidak terkait dengan putusan atas gugatan perwakilan kelompok yang dimaksud. Yang ke-14, gugatan perwakilan kelompok diajukan dalam perkara lingkungan pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Yang ke-15 yaitu dalam gugatan perwakilan kelompok atau class action, apabila gugatan ganti rugi dikabulkan, hakim wajib memutuskan jumlah ganti rugi secara rinci. Ya, yang selanjutnya yaitu B. Unsur-unsur class action. Yang pertama yaitu ada gugatan secara perdata.
Gugatan dalam class action masuk dalam lapangan hukum perdata. Istilah gugatan dikenal dalam hukum acara perdata sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk menghindari adanya upaya main hakim sendiri atau agency. Pihak di sini dapat berupa orang perseorangan maupun badan hukum. Yang kedua yaitu wakil kelompok atau class representatif adalah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya. Yang ketiga yaitu anggota kelompok atau class members adalah kelompok orang dalam jumlah yang banyak yang menderita kerugian yang kepentingannya diwakili oleh wakil kelompok atau wakil kelas di pengadilan. Yang selanjutnya yaitu adanya kerugian yang nyata diderita. Yang selanjutnya kesamaan peristiwa atau fakta dasar. Ya, untuk manfaat class action sendiri yaitu ada proses berperkara menjadi sangat ekonomis atau judicial ekonomi. Kedua, mencegah pengulangan proses perkara dan mencegah putusan yang berbeda atau putusan yang tidak konsisten. Akses terhadap keadilan, akses to justice, mendorong bersikap hati-hati. Ya, untuk persyaratan mengajukan class action sendiri ada jumlah anggota kelompok yang besar, adanya kesamaan fakta dan dasar hukum, tuntutan sejenis, kelayakan wakil kelompok. Ya, untuk materi ini sekian dulu, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.